3. Jadi ibu punya soal di sini, ada yang bisa membantu ibu? Saya Bu, perkenalkan nama saya Ahmad Adini Amin, nomor absen 4. Ada yang bisa membantu Fadil? Saya Bu, perkenalkan saya Farel Novel Widodo, nomor absen 13. Oh ya, kita kedatangan murid baru kita kali ini. Kenalkan, nama saya Zahra Nur Apriliani Damayanti, absen 36. Dan perkenalkan, nama saya Rizky Lingkar Dermawan, absen 26. Setiap pertidaksamaan linear memiliki dua variabel, dan setiap variabel memiliki pangkat 1. Dengan begitu, setiap pertidaksamaan linear dengan variabel X dan Y dapat disebutkan sebagai berikut. Hai guys, jadi aku di sini akan memperjelaskan tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada soal 3x min 3y lebih dari sama dengan 9. Nah, pertama-tama kita gambar garisnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita tarik, ini kita gambar dulu ya, sebenarnya dihilangin jadi 3x min 3y. Kita tarik garis seperti ini guys. Terus ini diumpamakan menjadi 0. Jadi 0 yang 0 lebih dari sama dengan 9. Karena nggak ada, jadi salah ya guys. Jadi kalau salah kita arsirnya ke dalam seperti ini. Guys, jadi aku akan melanjutkan ke soal berikutnya tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, soal yang selanjutnya adalah 2x min 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, pertama-tama kita tutup dulu bagian 6-nya. Jadi tinggal 2x min 3y. Kita umpamakan jadi 0,0 ya guys. Nah, terus kita gambar dulu garisnya. Jadi seperti ini. Nah, kita ambil dulu 2, negatif 2, sini 3. Sekarang kita tarikan garis antara 2 ke 3 seperti ini. Nah, sekarang gantian untuk 2x min 3y nya kita tutup, tinggal kurang dari sama dengan 6-nya. Nah, kita tarik seperti ini keluar, dikarenakan 0 tidak lebih dari 6. Seperti ini. Terus kita tinggal isi, sini 0, sini kita isi 3, sini kita isi min 2, sini kita isi 0. Sudah selesai. Selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan lanjutan dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, perbedaannya apa? Yaitu kalau sistem pertidaksamaan dua variabel itu ada banyak, sedangkan yang pertidaksamaan linear dua variabel ini cuma segini doang. Nah, berikut ini adalah contohnya. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. X plus Y lebih dari sama dengan 5. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita
harus mencari X-nya lebih dahulu. 3X sama dengan 12. X ini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya yang Y, 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu yang kedua, X sama dengan 5, yang Y sama dengan 5. Selanjutnya yaitu kita akan menggambar. Oke. Nah, ini kan yang pertama yaitu X sama dengan 4, yang Y-nya sama dengan 6. X 4, Y-nya ini 6. Yang kedua, X dan Y-nya sama-sama 5. Selanjutnya kita akan menarik garis yang pertama yaitu 4 dan 6. Kita tarik. Selanjutnya kita akan mengarsir daerahnya. Yang pertama, bahwa 0,0 kurang dari 12. Nah, itu benar ya teman-teman. Jadi diarsirnya keluar. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita tarik. Nah, bahwa 0,0 lebih dari 5. Nah, itu salah. Jadinya diarsirnya ke dalam. Selanjutnya yaitu X. X ini dimisalkan, saya misalkan menjadi min 3 lebih dari 0. Nah, min 3 ini apakah lebih dari 0? Kan salah ya teman-teman. Min 3 ini kurang dari 0, berarti yang diarsir keluar. Keluar ke dalam. Karena ke dalam keluar ya? Keluar loh. Nah, diarsir keluar. Yang diarsir yaitu sumbu Y ya teman-teman. Selanjutnya yaitu yang sumbu Y dimisalkan menjadi min 3 juga. Jadi kita akan mengarsir ke luar juga karena min 3 ini tidak lebih dari 0. Jadinya arsirnya keluar. Nah, jadi daerah penyelesaiannya yaitu yang ini. Selesai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan nilai optimum fungsi objektif, pengertian dan langkah-langkahnya. Nilai optimum suatu fungsi f x, y sama dengan ax plus by dapat ditentukan dengan metode uji titik sudut. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama, lukis daerah penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah program linier. Yang kedua, tentukan koordinat titik sudut daerah penyelesaiannya. Terus yang ketiga itu, hitung nilai fungsi tujuan x, y sama dengan ax plus by untuk masing-masing titik sudut. Yang keempat, nilai optimum dicari dengan membandingkan nilai-nilai pada langkah yang ketiga. Yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini saya punya contoh soalnya. Contoh soalnya itu nilai minimum dari fx, y sama dengan 10x plus 4y yang memenuhi sistem pertidasamaan 5x plus 2y kurang dari sama dengan 80, x plus 4y lebih dari sama dengan 25, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari 0 adalah, nah, langkah penyelesaiannya yaitu tulis sistem pertidaksamannya dulu. Tadi kan 5x plus 2y kurang dari sama dengan 80, berarti 5x
2Y kurang dari 80. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu. X, Y. Nah, ini dimisalkan X-nya 0 dan dimisalkan Y-nya itu 0. Kita cari dulu nilai dari X, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan, ini dijadikan kesama dengan ya, sama dengan 80. Nah, 5X ditambah 2, Y-nya kan 0. 0 sama dengan 80. Jadi 5X sama dengan 80. X sama dengan 16. Nah, terus jika X-nya sudah ketemu 16, maka kita nyari nilai dari Y-nya. Y-nya itu 5X ditambah 25 sama dengan 80. 5 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 80. 5 kali 0 kan 0, berarti 2Y sama dengan 80. Y sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi ketemu nilainya adalah 40. Kemudian ditulis di sini X-nya itu ketemu 0,40 ini terus, dan ketemu 16,0. Sudah. Jika sudah seperti ini, ini langkah yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang ini, X ditambah 4Y lebih dari 25 ya. Jadi ditulis dulu X tambah 4Y lebih dari sama dengan 25. Nah, kita bentuk tabel X dan Y. X, Y. Dimisalkan sama seperti atas tadi, X-nya 0, Y-nya juga. Kemudian mencari nilai X, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 25. X ditambah 4, Y-nya kan 0, jadi 4 kali 0 sama dengan 25. X sama dengan 25. Sekarang kita mencari nilai Y. Mencari nilai Y-nya, X ditambah 4Y sama dengan 25. X berarti kan X-nya kan 0, berarti 4 kali Y sama dengan 25. Y sama dengan 25 dibagi 4, itu hasilnya 6,25. Nah, maka di sini ditemukan titik, isi dulu ya. X-nya itu ada 25. Ini 6,25. Nah, berarti ketemu 0, 625 dan 25,0. Yang ketiga itu ada X lebih dari sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu Y. Yang keempat ada Y lebih dari sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu X. Nah, jika sudah, maka kita akan melakukan eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Eliminasi. Kita eliminasi yang 5X plus 2Y, 2Y sama dengan 80
dan X plus 4Y sama dengan 25. Nah, kita samakan mau X apa Y terserah, tapi di sini saya akan menyamakan yang Y. Jadi yang atas saya kalikan 2, yang bawah saya kalikan 1. 5 dikali 2 hasilnya 10X plus 4Y sama dengan 160. X ini tetap ya karena dikali 1. X plus 4Y sama dengan 25. Karena eliminasi jadi dia dikurangi 160 dikurangi 25 135. 4Y dikurangi 4Y kan 0. 10X dikurangi X sama dengan 9X sama dengan 135. X sama dengan 135 dibagi 9 itu hasilnya 15. Nah, jika sudah dieliminasi, sekarang disubstitusi. Nah, di sini saya substitusi yang X plus 4Y, yang ini ya. X plus 4Y sama dengan 25. X-nya tadi 15, jadi dimasukkan ke sini 15 ditambah 4 kali Y sama dengan 25. 4Y sama dengan 25 dikurangi 15. 4Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 4 itu hasilnya 2,5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Nah, jika sudah kita eliminasi dan substitusi, sekarang kita akan menentukan titik pojoknya. Kita gambar tabel terlebih dahulu ya teman-teman. Elektronik kedua tapi tidak bisa kalau dia sudah taruhan terus dia menunjukkan di dulu sementara sudah masuk permukaan sama dulu nanti dia berbeda. Nah, di sini fx, y-nya itu saya menggunakan 10x plus 4y. Dari eliminasi yang 5x plus 2y sama dengan 80. Nah, di sini titik yang A. Titik A-nya itu ada 0,40. Titik B ada 0,6,25. Kemudian yang C itu ada 15,2,5. Nah, kita masukkan nilai A, B, C-nya ke dalam 10X plus 4Y. Nah, di sini kan 10 dikali 0 karena X-nya 0. Terus ditambah 4 dikali 40 sama dengan 160. Yang ini 10 dikali 0 ditambah 4 dikali 6,25 sama dengan 25. Kemudian yang C 10 dikali 15 ditambah 4 dikali 2,5 sama dengan 160. Nah, di sini jika sudah ketemu ininya, titik pojoknya, kita gambar titik koordinat. X, Y. Nah, yang pertama tadi ada 0,40. Misal di sini ya. Terus yang kedua ada 0,625. Misal 6,25 di sini. Terus yang ketiga itu ada 15,25.
maka daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, tadi kan pertanyaannya nilai minimum. Nilai minimum itu adalah nilai terkecil. Nah, nilai terkecil dari ini adalah 25. Jadi, nilai minimumnya yaitu 25. Karena yang paling terkecil adalah 25. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang subbab materi penerapan program linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada penerapan ini program pertidaksamaan linear 2 variabel biasanya digunakan untuk menghitung nilai maksimum suatu laba, nilai minimum biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan, dan meliputi dan lain-lain. Nah, pada kasus ini terdapat soal yaitu Pak Rizky memiliki lahan seluas 7 hektar dan ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 8 ton jagung. Biaya produksi tanaman 9 juta per hektar. Jika Pak Rizky ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 48 ton, maka berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Rizky? Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu memisalkan. Nah, pada kasus ini saya misalkan tanaman jagung dengan X dan tanaman padi dengan variabel Y. Nah, di dalam soal Pak Rizky akan menanam tanaman jagung dan padi seluas 7 hektar. Nah, bisa digunakan persamaan seperti ini. Nah, kenapa lebih dari? Soalnya Pak Rizky ingin menanam padi dan jagung lebih dari 7 hektar. Selanjutnya kita dapat menemukan persamaan bahwa 9X plus 8Y lebih dari 48, yaitu yang meliputi harga yang diperoleh yaitu 8 ton jagung menghasilkan 9 juta per hektar. Nah, ini bisa disederhanakan dengan dibagi 2, yaitu Nah, berikutnya karena harga minimum itu tidak mungkin minus, maka dapat diketahui persamaan X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Setelah seperti ini, kita harus menggambar persamaan linearnya. Jika X plus Y lebih dari sama dengan 7, maka dapat diketahui bahwa X-nya sama dengan 7 dan Y-nya juga 7. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bagaimana cara kita mencari daerah penyelesaiannya dengan cara dimisalkan dengan 0,0, maka ditemukan garis seperti ini. Selanjutnya pada persamaan kedua, X-nya sama dengan dan Y-nya sama dengan
berikutnya kita mencari daerah penyelesaiannya. Nah, di sini daerah penyelesaiannya sama, yaitu seperti ini. Dan jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka nah, jadi daerah penyelesaiannya ada di sini. Setelah kita menemukan daerah penyelesaiannya, maka kita harus mencari nilai titik potong yang ada di sini. Nah, ini berarti titik sudutnya 0,0, ini 6,0, dan ini 0,7. Sekarang kita mencari yang nah, di sini kita harus menggunakan teknik eliminasi dan substitusi. X plus Y. X plus nah, kita samakan Y-nya terlebih dahulu dengan cara dikali 4. Dan yang bawah 1, maka di 4X plus 4Y sama dengan 28, dan 3X plus 4Y sama dengan 24. Nah, di sini kita bisa menghilangkan Y-nya, maka dan ini 4X dikurangi 3X jadi X sama dengan 28 kurangi 24 sama dengan 4, dan menggunakan substitusi dengan cara X-nya diganti 4 di sini. 4 plus Y sama dengan 7. Y sama dengan 3. Nah, kita menemukan titik potong ini yaitu 4,3. Nah, setelah itu kita mencari harga nilai yang dikeluarkan Pak Rizky dengan cara membuat tabel. Titik sudut. F X Y. Nah, ini 7X plus 9Y dari mana? Yaitu dari 7 hektar ini dengan harga 9 juta. Nah, nanti kita akan memasukkan dari rumus ini ke nilai titik sudut yang sudah kita hitung tadi. Yang pertama ada 0,6. Jadi fx-nya 0,6 sama dengan 7 dikali 0 plus 9 dikali 6. Lalu ada 0,7 F. Nah, ini hasilnya 54, ini 63, ini kali 4 plus 9 kali 3 sama dengan 28 plus 27 sama dengan 55. Nah, dari hasil yang sudah kita hitung ini, nilai yang terkecil adalah 54. Jadi Pak Rizky harus mengeluarkan biaya minimum 54 juta rupiah agar Pak Rizky dapat menjual tanaman jagung dan padinya tidak kurang dari 48 ton. Sekian materi dari saya.
dan terima kasih. Cukup pelajaran hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi